terus Engkau bicara kepada kami. Kami bersyukur anugerah-Mu ajaib Tuhan. Engkau sedang merubah setiap pasir menjadi mutiara-Mu. Paksakan kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Tema yang diberikan kepada saya adalah processing time. Tapi pada waktu saya pertama kali di Japri sama Ibu Nani dan melihat judul besarnya yaitu sebutir pasir. Saudara, lebih tepat memang kalau hari ini ulang tahun Bu Nani itu beliau seperti sebutir pasir. Tetapi pada waktu saya membaca, saya melihat hidup saya bukan seperti sebutir pasir, tapi sebutir pasir yang kotor. Itulah Petrus Hadi. Dan hanya oleh anugerahnya, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bisa memproses kita. Dari keadaan yang buat saya sangat kotor. Tapi anugerahnya sungguh ajaib. Next slide. Ini perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya ajak Bapak Ibu renungkan betul-betul, ini yang rema banget untuk saya sampaikan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Ini perjanjian baru loh Bapak Ibu, bukan perjanjian lama. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi, apa Bapak Ibu? Dituntut. Saudara, kita akan belajar ya mengenal kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia-Nya yang ajaib. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang murahan. Tuhan yang membawa saya dari pasir yang kotor, dibersihin sama Tuhan. Dan melalui proses dari tahun ke tahun, dari 79 saya bertobat. Saya bersyukur tahun 80 saya ke Bandung ke tempat persekutuan doa dari Pak Yusak. Tahun 82 saya mulai kenal Bu Nani, saya sering khotbah di Cirebon. Dan saya merenungkan Bapak Ibu, ada sebuah anugerah yang Tuhan tambahkan kepada saya dari waktu ke waktu. Dari hanya sebagai orang Kristen yang percaya Yesus, mulai ikut-ikut pelayanan, mulai jadi panitia KKR, mulai dipercaya menyampaikan firman Tuhan, mulai dibawa Tuhan kepada kota demi kota, desa demi desa, bangsa demi bangsa. Itu semua anugerah Tuhan. Tetapi saya mau cerita di tempat ini, saudara. Semua di dalam sebuah komitmen. Itu yang membuat ada sebuah anugerah Tuhan yang ditambahkan. Kalau saya mengerjakan yang dipercaya dan saya seenaknya,
saya nggak mungkin seperti saya sekarang. Kenapa? Karena dari sebutir pasir yang kotor, sangat kotor Bapak Ibu. Dan buat saya, perjumpaan Tuhan di dalam pelayanan Bahtera, ini adalah sebuah komitmen yang sangat khusus. 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, Tuhan pakai Bu Nani menyampaikan sebuah pesan. Tahun 2005 akhir, saya sangat terkejut. Di mana Tuhan berkata, kamu ini serius semua? Mau dipakai dalam wadah ini? Yang tidak semua gereja mau. Yang tidak semua orang Kristen siap mengerjakan. Saya waktu itu belum terbayang apa-apa saudara. Karena saya mengenal Pak Yusak sama Bu Nani itu warnanya sama. Saya dulu berapa kali ke kota ini pelayanan doa untuk kota. Beliau lebih suka semua tanya Tuhan, hanya dengan Tuhan. Apalagi untuk bangsa dan negara, tidak Bapak Ibu. Tahu-tahu dari mulut beliau. Mau gak serius? Dan kalau serius, ambil sebuah komit. Bapak Ibu, saya ingat sekali. Ada sesuatu yang cukup mengejutkan saya. Kalau kamu meninggalkan panggilan ini, ada sebuah konsekuensi yang berat, yaitu meninggal. Wih, saya kaget. Tapi saya melihat keluarga Pak Yusak, gak ada yang takut mati. Bapak Ibu tahu kenal itu kan? Kong Yusak sering berkata, bercanda tentang kematian. Tapi buat saya mengejutkan saudara. Saya bilang Tuhan, kalau ini sebuah komitmen, kalau ini sebuah perjanjian yang harus saya lakukan dengan anugerah Tuhan, untuk mengerjakan, untuk seperti Abraham, untuk seperti nabi-nabi, Yunus dan lain sebagainya. Demi bangsa, demi negara. Saya bilang Tuhan beri aku kemampuan. Bapak Ibu, luar biasa waktu demi waktu berjalan, saya baru lihat memang saudara waktu itu yang suka bikin gara-gara itu Ibu Iin. Jangan ngomong sama saya. Jangan cerita ke beliau saudara ya. Dopernya ke tempat-tempat yang aduh haleluya saudara. Pertama latihannya waktu ke Israel. Suruh, padahal aku ingat tuh firmannya sedekat mungkin. Tapi ini nakal saudara. Yuk kita sekalian dekat mungkin nempel kata saudara. Dan saya bersyukur saya melihat pengalaman demi pengalaman yang ajaib. Saya merenungkan, oh ya betul Tuhan. Gak semua pendeta mau. Gak semua gereja mau. Dan saya ambil komitmen itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sekian tahun setelah itu gak begitu lama saudara. Waktu itu saya lupa di Jogja atau di Solo. Saya lagi mau tidur saudara. Kami berenam. Ada pelayanan, ada tugas. Saya sudah mau tidur, sudah pulas, sudah capek. Karena doper. Ada suara yang menakutkan saya. Suara itu berkata, kalau kamu seperti ini terus, kamu tidak akan melihat cucu. Kamu tidak akan menjadi kakek. Saudara, setan tuh tahu kelemahan kita masing-masing loh. Saya kan paling senang sama anak kecil, Bapak Ibu. Dan itu intimidasi, jangan Bapak Ibu pikir sekedar itu hilang. Oh saya takut saudara. Suasananya gak enak.
Saya berdoa, Alkitab berkata kuasai dirimu jadilah tenang. Saya berdoa, saya tenang. Sampai saya tenang, saya bilang Tuhan aku mau tidur. Begitu tidur, Tuhan bicara pendek. Jangan takut, tapi engkau harus rendah hati. 2 kata itu saudara. Bapak Ibu jangan pikir saya betul-betul cuek loh. Saya bersyukur masa muda yang mengalami berkali-kali kehidupan yang sangat keras. Saya pernah lihat orang di depan saya, saya gak bisa tidur. Tapi keadaan itu membuat saya bersyukur Bapak Ibu, saya gak memikirkan ancaman setan. Saya jalani hidup demi hidup. Pelayanan demi pelayanan, doper demi doper. Saudara, apa yang terjadi? Jangan pikir, oh makanya tuh jangan pelayanan, jangan doper. Nanti diserang setan, saudara. Alkitab ngomong loh. Setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Saudara tidur pun dia akan menyerang saudara. Lebih baik hidup berguna dan ditakuti sama setan. Saya tahu itu saya sebagai ancaman buat dia. Saudara, betul-betul saya mau dibunuh. Sekian lama kemudian, sekolah saya dibakar. Saudara. Dari bawah saya dengar waktu saya keluar di teras, orangnya lihat saya. Hei pendeta, saya bunuh kamu, saya bunuh kamu. Itu bukan mimpi. Mereka dari lantai 1 bom molotov. Pecahin semua lantai 2, suaranya lebih keras. Mana pendeta? Bunuh pendeta. Saya tahu saya sasaran. Saya bilang sama istri saya, ini berapa hari lagi masuk koran. Waktu itu koran saudara, namanya Suara Harapan apa-apa. Koran Jawa Tengah. Suara Merdeka. Saya guyonan sama istri saya. Wah ini masuk nih, rest in peace Petrus Hadi. Saya guyonan Bapak Ibu. Kalau memang harus mati, saya mati. Saya sempat cari besi yang halus. Untuk ada yang menemani saya. Des gitu loh. Lupa pendeta saudara. Tapi Tuhan baik, Tuhan berkata, tadi pagi kamu baca apa? Perilaku mereka seperti keledai liar. Ya sudahlah. Kalau kamu cicip garam, loh kok asin? Ojo gumunan gitu saudara. Memang garam itu asin. Anugerah Tuhan saya selamat saudara. Tapi saya ingat sekali. Suasana hari itu saudara saya sulit untuk mengampuni. Betul-betul tidak mudah. Setan seperti membisiki saya, kamu lihat berapa bulan kamu tidak terima PK dari gereja. Hanya kepengen sekolah itu jadi. Sekolah kita tidak profit oriented. Itu dibisiki semua saudara. Tapi anugerahnya Tuhan menolong saya. Nah, next slide. Tuhan hanya mengajar saya untuk fokus ini, saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Yang sangat menguatkan saya, Alkitab berkata, ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan, bukan pekerjaan kita, ini anugerah, ini kasih karunia, ini semua Tuhan. Bagian saya cuma 1%, tapi saya serius. Saya melakukan bagian saya. Yang pertama, saya tahu bahwa
setan menghendaki saya mati muda. Karena ucapannya begitu, kamu tidak akan jadi kakek. Saudara, apa yang terjadi? Saya pernah mengerti pengajaran tentang pemutusan kutuk. Saya keputusan kutuk sudah, saya enggak tiap hari putusin enggak. Saya bilang, setan kau dengar, saya sudah memutuskan. Kutuk nenek moyang sudah diputuskan. Seperti mulut mengaku, hati percaya. Saya sudah lakukan. Saya ngomong, saudara. Bapak Ibu, langkah demi langkah itu Tuhan menuntun dengan ajaib. Pada waktu kami berenam berdoa, Pak Daniel tuh bisa dipakai Tuhan ajaib. Dia ngomong, hambaku Petrusadi, aku lihat ayahmu ke sebuah tempat, ya, menyerahkan anak-anaknya. Saudara, saya tuh bingung, di mana itu? Saya berdoa, akhirnya ajaib ketemu. Karena Tuhan berkata, kamu harus datang, batalkan. Saudara, luar biasa. Akhirnya dengan sebuah pembicaraan tanpa saya sadar, seperti kayak siapa itu? Gideon. Bisa ada suara saya bisa dengar, saudara. Oh, papa saya disebut pernah menyerahkan 3 foto di tempat ini. Wih, saya kaget. Jadi Tuhan memberitahu saya ke tempat itu, saya batalkan. Saudara, kesetiaan kita 1% itu dihargai oleh Tuhan. Yang percaya katakan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Papa saya meninggal 58 tahun. Umur saya waktu itu 58 tahun. Bulan Oktober, saudara, ada orang dipakai Tuhan merayu saya berkali-kali. Ayo Pak ke dokter ini, ayo Pak ke rumah sakit ini. Nanti enak, otak jadi bersih, jantung bersih. Saudara bisa tanya orangnya. Saya tidak pernah merendahkan Tuhan. Saya berkata, mana lebih hebat dokter itu dengan Tuhan Yesus? Saya bilang, Tuhan Yesus, saya jauh lebih hebat. Saya perkatakan terus, saudara. Ucapan saya enggak salah. Deklarasi saya enggak salah. Tapi ternyata saya tidak rendah hati. Bapak Ibu, satu kali saya ngobrol dengan Kong. Jadi kalau saya pelayanan ke Bandung, saya selalu sempatkan untuk ngobrol-ngobrol. Dan itu di Windu, di Gatsu, beliau punya tempat, sudah itu tahta kerajaan Yusak Cipto. Pakainya kursi ayun, saudara, di teras. Itu ngobrol paling menyenangkan di situ, saudara. Kamar cuma berdua. Saudara tahu beliau tahu ngomong begini, Pat, kita ini yang 4 yang laki harus hati-hati. Saya bilang, kenapa? Dia cerita tentang berkat kesulungan. Israel adalah berkat kesulungan untuk keselamatan dunia. Dan Yesus lahir di Israel. Dia menjelaskan, sudah lihat tentang 12 suku, semua laki-laki. 12 rasul, semua pria. Dia cuma bilang sama saya, kamu hati-hati, Pak. Jangan sampai kamu mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Dan jangan sampai engkau mengizinkan sesuatu membuat engkau menjadi pesaing Tuhan. Itu kalimat saya ingat sekali, saudara. Dan yang terakhir dia ngomong, rendah hati, Pat. Dia ngomong, rendah hati itu mudah diucapkan, prakteknya tidak mudah. Dan betul, saudara. Itu orang dipakai Tuhan, merayu saya berkali-kali. Ayo ke dokter ini. Saudara, saya enggak merendahkan Tuhan, saya meninggikan. Saya bilang, Yesus lebih hebat. Saya deklarasi terus. Tapi ternyata yang namanya rendah hati, Tuhan tuh maunya apa? Ini yang sulit, saudara. Kami pernah pada waktu pandemi, Bu Linda nih ke desa sama Vincent. Tahu Bu Linda telepon aku. Yang ini Tuhan kok, kita nggak cukup doa, tapi bawa ke rumah sakit. Loh ya enak doa, nggak keluar duit, saudara. Tapi kalau Tuhan menghendaki,
ya kita harus nurut apa yang Tuhan mau. Ngerti Bapak Ibu? Itu namanya rendah hati. Aduh, saya bersyukur saudara. Itu di Sydney, kami retreat. Makan siang, orang itu dipakai Tuhan lagi. Dia bilang, Pak Hadi, ayo Pak. Saya bilang, sorry, saya tidak akan pernah mau. Nah, waktu sore mandi, Bapak Ibu, saya shower. Saya bisa dengar suara. Tuhan ngomong, itu baik buat kamu nak. Waduh, saya kaget. Selesai makan malam retreat, saya bilang, saya mau. Orangnya malah lucu, saudara. Dia yang keluar duit, dia seneng banget, saya mau. Dan itu anugerah Tuhan yang ajaib, saudara. Dari situ saya ketahuan, jantung saya penyempitan 95%. Dibawalah saya ke Singapura. Dan Tuhan tolong saya. Itu bulan Oktober. Januari umur saya 59. Destiny saya hampir kepotong, saudara. Kalau hari itu saya tidak mau merendahkan diri, kematian itu bisa datang. Saya ngalami loh, saudara. Berapa tahun yang lalu, baru-baru ini juga begitu. Saya tidak menduga ada orang yang mengancam membunuh saya. Waduh, saya tuh awalnya terluka sekali. Hati-hati, saudara. Saya ngerasa enggak jahat. Saya malah pengen nolong. Itu setan tuh bisikin kayak gitu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kerohanian kita harus jaga. Dengan Tuhan, dengan sesama. Yang percaya katakan, kalau saya membiarkan marah, saya membiarkan terluka, setan punya kesempatan untuk melakukan sesuatu buat saya. Nah, Bapak Ibu, saya hampir bersalah. Saya udah bilang sama istri saya, pokoknya kita berdoa anak-anak itu berjodoh harus dari Tuhan. Bahkan kalau kehendak baik berkenan sempurna, kita minta yang sempurna. Kenapa? Karena saya lihat bapak ibu saya cerai. Saya melihat sudah menyedihkan. Di Jakarta ada sebuah gereja saya khotbah. Orang suami istri cerai 4 kali Bapak Ibu. Diberkati terus sama pendetanya. Karena dia kaya raya. Saya bilang, Tuhan, aku gak mau pelayanan karena seperti itu. Jadi saya paling sensitif saudara dengan keluarga. Saya terus pemberesan. Saya bilang sama istri anak-anak, saya bilang, Papa, kalau jadi hero di banyak tempat, Papa harus jadi hero buat keluarga. Sejak itu saya gak pernah ajak bertengkar anak-anak saya saudara. Semua kita pakai doa. Kalau dia dekat dengan seseorang, saya gak pernah paksa. Vin, kamu lagi dekat? Iya Pak. Bu Linda, kita silahkan. Tapi kita di luar, kita berdoa buat anak-anak. Jangan ajak bertengkar anak-anak Bapak Ibu. Mereka adalah mutiara-mutiara di hidup kita. Saya doa. Saudara, cerita singkat. Tuhan sampai memberitahu, Tuhan juga pakai Bu Nani. Semuanya tepat sekali lah. Ini benar-benar jodoh yang dari Tuhan. Sampai Bu Linda lagi kebaktian ditepuk Tuhan. Lihat di depan mimbar, dia matchbah itu siapa? Dia lihat Gaby. Terus Tuhan ngomong itu jodoh yang kuberikan. Waduh, kita semua senang saudara. Sampai semua berjalan ya, kita ngelamarnya tuh langsung datang. Langsung saya dapat dari Tuhan gini. Orang tua saya bingung. Saya mau melamar tanggal sekian. Rencana menikah. Orang tuanya sampai Gap, piye, gelem? Kayak itu loh. Ishak sama Ribka. Rib, mau enggak? Dia udah, piye Gap, gelem ora? Waduh, ini Gap ini ora gelem piye iki. Semua dengan ajaib. Dan Tuhan tuh mempercepat dengan ajaib. Bapak Ibu, cerita singkat. Setelah jadi, Gaby datang, dia cerita, Pak Ma, aku ada penyakit. Saya dengar, saya syok karena penyakitnya sama dengan istri saya. Istri saya sampai diambil saudara,
Karena kist itu diambil kandungannya. Saya sampai tanya ke teman saya, dokter ahli kandungan. Dia bilang, aduh Pak, kalau pengobatan dengan cara seperti itu, gak mudah untuk hamil. Bayangin Bapak Ibu. Saya gak pernah mikir loh ini gini. Saya cuma senang anak, senang baby itu ya. Betul. Nah saudara, apa yang terjadi? Begitu menikah, saya tahu Vincent sama Gaby itu cukup stres. Baru 2 minggu, sudah isi kok. Isi apa? Sebulan, sudah isi apa? Ya isi nasi. Saudara, saya tuh melihat situasi seperti itu. Dan Bapak Ibu, muncullah lah ini loh. Kadang-kadang kita pengen membantu Tuhan. Saya gak sadar, saudara. Saya bilang sama istri saya, Lin, ini aku dapat informasi. Ibu Nani juga kesini, siapa juga kesini. Yuk bawa Gaby ke Penang. Saya bilang gitu. Kita pura-puranya dolan ke Penang. Nanti sampai Penang, yuk masuk rumah sakit. Keliru melbu rumah sakit. Ya sudahlah masuk. Bayangin saudara, jahatnya Petrus jadi sampai kayak gitu. Saya ragu. Saudara, apa yang terjadi? Malam itu juga, tidak tunggu besok, saya mimpi, saya lihat Vincent sama Gaby ada satu anak laki, umur 9-10 tahun, tinggi, mukanya kayak Gaby, kulitnya rada hitam kayak saya, hidungnya mancung kayak Gaby. Terus Tuhan ngomong, itu cucumu. Waduh, saya kaget. Saya bangun, saya minta ampun. Saya bilang sama istri saya, belum hamil loh saudara. Saya bilang, cucu kita laki-laki. Loh kok tahu? Saya ngimpi. Tuhan seperti kata, kalau sudah berjanji, ya dan amin. Dia akan menggenapi. Jangan bantu Tuhan, biarkan Tuhan bantu kita. Amin Bapak Ibu. Percayalah, Indonesia 85% pasti dilawat oleh Tuhan. Pengalaman pribadi saya membuat saya yakin rencana Tuhan gak mungkin gagal. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi 15 April kemarin, pada waktu mau lahiran saya tunggu dari pagi. Dan begitu saya lihat anak cucu saya cuma nangis saudara. Saya bilang, Tuhan, Engkau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi janjinya. Saya tidak berjuang dengan kekuatan saya. Saya hanya tahu kasih karunia-Nya ajaib, saudara. Waktu mimpi itu lagi, saya langsung bilang, ini ingat omongannya Engkau. Ini berkat kesulungan buat keluarga kita. Ini bukan sekedar cucu. Ini anak perjanjian. Dan kemarin dinubuatkan oleh Ibu Nani, saya bilang semuanya ajaib. Sama saudara, jangan dewakan anak ini. Saya cukup takut, makanya saya bilang, Vin, Gap, kamu mau lahir kapan, mau lahiran, apa-apa gak mau ikut campur. Pokoknya jadwal pelayanan Papa tidak akan digeser. Engkau ingat setia, Pet, setia. Saya bilang, kamu mau tanggal kapan? Tanggal itu kamu mau lahiran Papa pelayanan, Papa pilih pelayanan. Dan saudara, ajaib, pas hari dia pilih, saya tidak pelayanan. Besok pagi-pagi saya pergi ke Jakarta. Dan saya di situ tahu, begitu lihat anak saya lahir, Tuhan Yesus itu pemenang. Tuhan Yesus pemenang buat saudara dan saya. Amin. Yuk bangkit berdiri. Oke. Refnya saja. Aku suka lagu ini saudara. Batuku berharap, katakan Bapak Ibu, Engkau tak pernah goyah. Aja terhebat, amin, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatanku.
apa? Pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, Raja terhebat, tak terkalahkan. Yesus namanya. Yesus kekuatanku, gunung batuku, Ya Tuhan, Engkau gunung batu. pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus Katakan, Roh terbesar Yesus. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Saudara, satu yang terakhir saya lupa. Roh, jiwa, tubuh. Saudara, saya punya kelemahan makan kotor. Saya kalau makan sate kambing gak banyak saudara, paling 30 tusuk. Tapi serem saudara, saya dulu makan dengan lemak yang banyak, dengan ati. Tapi sejak saya bertobat saudara, saya makan, saya kalau di Tegal saudara, saya cuma dipaksa sama orang-orang Tegal. Ayo makan sate kambing, ya saya terpaksa. Saudara, saya merelakan saudara, saya makan tanpa minyak itu gak enak, tanpa ati itu gak enak. Kemarin saya makan cuma 10, ya, dulu 30. Kami pernah saudara di Tegal, saya Pak Agung sama Bu Iin, satu-satu ditanya panitia, Pak Agung makan malam ini apa? Sate kambing. Petrus Hadi makan apa? Sate kambing. Ibu Iin apa? Ayam kalah. Hari kedua Pak Agung apa? Sate kambing. Pak Petrus Hadi apa? Sate kambing. Ibu Iin apa? Ikan kalah. 3 hari berturut-turut sate kambing. Tapi saya bertobat saudara. Saya percaya tubuh ini adalah bait Allah. Jangan makan ngawur Bapak Ibu. Waktu dokter melihat saya 95%, dia berkata, kok bersih ya? Kalau kotor, kamu lagi khotbah, geledak hilang katanya. Tuhan ajaib. Gunung batuku, Pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus gunung batu. pengharapanku. Tuhan, kami berdoa, Engkau yang pilih Bahtera, Engkau yang membawa kami. Paksakan Tuhan, kami sampai puncak destiny. Hamba-Mu Pak Yusak, Pak Agung, dan Pak Daniel sudah selesai. Kami Tuhan mau teruskan oleh anugerah Tuhan dengan kemurahan-Nya. Sangka kala ke-7 Engkau sudah sampaikan, buat kami tekun dan setia ke desa-desa miskin seperti perintah-Nya, dan ke bangsa-bangsa. Beri kesetiaan Tuhan, melakukan oleh anugerah-Mu. Raja terhebat.